Kerugian proyek Wush ibarat bom waktu bagi PT KAI selaku penanggung utang. Sementara dua skema yang diajukan Danantara ditolak Menteri Keuangan Purbaya. Purbaya menilai masalah utang BUMN seharusnya bisa ditangani sendiri oleh Danantara supaya tak lagi membebani APBN. Lalu siapa yang patut bertanggung jawab atas kerugian Wush ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pakar kebijakan publik Agus Pambagio dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat Sore, sore. Terima kasih Assalamualaikum sudah bergabung warahmatullahi bersama kami. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore Bung Doli. Bang Doli, Mas begini, Kak, Agus. dari Menko bilangnya nggak mau untuk menanggung utang ini lewat APBN. Lebih baik Danantara saja yang menangani ini. Menurut Anda itu jadi solusi atau malah bicu masalah baru, Bang Doli? Iya, saya kira kan ini memang PR dari masalah masa lalu ya, yang sekarang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintahan baru, pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi kan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintahan, ya PR seberat atau sebesar apapun tentu harus kita cari solusinya, harus ada penyelesaiannya gitu. Nah, tentu ini harus dibicarakan secara terkoordinasi ya. Jadi menurut saya sebaiknya ya Menteri Keuangan, terus kemudian apa namanya Danantara, kemudian juga mungkin pihak kereta apinya ya bisa duduk bersama membicarakan masalah ini. Jadi sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu. Nah kemudian solusinya itu ya belum ketemu nggak usah dilempar ke publik dulu kan. Ini kan jadi perdebatan yang ya pada akhirnya nanti banyak orang ikut nimbrung malah nggak ketemu solusinya gitu. Jadi kalau tadi Sorry, saya potong di situ. Karena kan alasannya mengingat KAI bagian dari Danantara, terlebih punya kemampuan finansial dan punya benefit sendiri dividen 80 triliun per tahun, itu yang menjadi alasannya. Menurut Anda Danantara mampu menalangi itu atau justru perlu dipadukan dengan APBN, Bang Doli? Nah, kita kan tidak tahu persis ya, saya tidak mengikuti itu sebetulnya Danantara itu kalau misalnya setiap tahun betul apakah 80 triliun itu gitu ya. Dan kemudian kalaupun memang benar ada, tentu saya kira kan Danantara juga mungkin sudah punya program-program lain yang juga menjadi sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Oke. Nah, apakah kemudian salah satunya ini sudah diterapkan itu adalah soal WUS ini, itu kan kita nggak tahu ya. Baik. Nah, makanya oleh karena itu dicarikanlah skema yang paling tepat ya. Oke. Karena bagaimanapun kan ini barangnya sudah jadi ya. Dan masyarakat juga saya lihat dari hari ke hari saya perhatikan juga sudah menggunakan ini. Kalau tadi tidak salah Pak Doni kan sudah mengatakan sebetulnya secara ekonomis ini sudah jalan, tinggal masalah equity-nya dulu dan soal Oke. utangnya aja kan yang problem gitu. Mengingat hari ini juga ada pertemuan antara Menko dan Danantara, kita coba tinjau dulu laporan terbaru dari tim liputan kami. Sudah ada Fedriska Ananda dan Bondan Wicaksono yang saat ini berada di Wisma Danantara. Setelah pertemuan, Rizka, Menko bilang bahwa Danantara sudah menjawab atas persoalan utang KCIC ini. Jawabannya apa dari Danantara, Rizka? Sudah disampaikan juga oleh CEO Danantara, Rosano Slani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi begitu ya terkait dengan skema pembayaran utang dari PT KAI yang mana ini sebetulnya ada dua opsi begitu yang mana ini akan ditangani oleh Danantara ataupun melalui pembiayaan oleh APBN. Namun tadi juga kami mengikuti bagaimana kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga setelah melaksanakan rapat dengan PT PLN juga sempat memberikan keterangan di doorstop begitu mengatakan bahwa Purbaya sebetulnya mengatakan Danantara sendiri memiliki eviden yang cukup untuk membiayai hutang dari PT KAI ini sendiri. Dan hingga saat ini juga rapat Dewan Pengawas Danantara masih berlangsung di Wisma Danantara, di mana tadi kalau misalkan kami pantau juga ini tampak sejumlah menteri kabinet, tadi tampak juga Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, juga beberapa menteri lainnya memang tampaknya ini berkaitan dengan menteri-menteri yang berkaitan dengan keuangan begitu ya, untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas Danantara pada saat ini. Hingga saat ini pertemuan masih berlangsung. Tadi ketika doorstop Menteri Purbaya juga sempat disinggung apakah akan membahas terkait dengan skema pembayaran hutang PT KAI ini. Tadi Menteri Purbaya mengatakan dia belum mengetahui apakah ini akan menjadi agenda dalam rapat begitu. Namun jika memang dibahas, Menteri Purbaya mengatakan jelas sikapnya tegas adalah tidak ingin membebankan untuk pembiayaan PT KAI kepada
eh, ya utang tersebut yang akan dibebankan ke APBN karena memang untuk saat ini juga Purbaya masih fokus untuk melakukan monitoring terkait dengan stimulus yang Iya. sudah dilakukan. Jadi memang tampaknya untuk APBN belum bisa ataupun berat begitu untuk dibebankan utang ini untuk Oke. ditalangi oleh APBN. Intinya adalah dari Menko tetap pada pendiriannya bahwa untuk utang proyek WUSH ini tidak ingin dibebankan lewat APBN ini. Rizka, terima kasih untuk laporan Anda dari Wisma Danantara. Kita lanjutkan diskusi lagi. Pak Agus Pambagio, suara saya terdengar jelas Pak Agus? Ya, Oke, dengan kondisi semacam ini muncul lagi pandangan begini, kalau kemudian dibebankan oleh Danantara dengan benefit dividen mereka 80 triliun per tahun, seolah-olah ada kesan bahwa BUMN lain di bawah payung Danantara ikut kebagian nalangin utangnya si proyek WUSH ini. Menurut Anda ini akan jadi masalah baru atau ya udah betul arahan Pak Purbaya ini jadi solusi? ya sangat akan menjadi pembebanan. Kan kita tahu bahwa WUS itu kan ada 4 BUMN di situ, Kereta Api, Wika, PTP 8, dan Jasa Marga. Tadinya yang pegang kendali dan saham terbesar Wika, lalu dibebankan pada Kereta Api. Nah, ketika saya tanya dulu nih Kereta Api nggak ada uang, saya sudah katakan itu di publik lah, ini udah 10 tahun yang lalu. Tetapi bilang enggak, itu nanti lewat APBN, lewat ke KAI. Kan ternyata enggak. Kemarin yang tahun kemarin aja kan ada 6 triliun kalau saya tidak salah, itu pembayaran PTBA kepada KAI untuk pembelian batu bara masuk ke sana. Nah, jadi memang kalau menurut saya setuju dengan Pak Menkeu, karena kalau itu dibebani dari APBN, pasti banyak pos-pos yang akan dipotong lagi. Apakah pemerintah daerah atau masyarakat rela? Nah, itu yang saya nggak tahu. Apa mau menerbitkan bond atau mau ngutang lagi? Kita nggak tahu. Nah, untuk itu saya serahkan pada para ekonom saja. Saya bukan ekonom gitu ya. Kalau kemudian dipadu-padankan, pemerintah punya porsi, dari Danantara punya porsi, bisa jadi jalan tengah. Gimana caranya? Undang-undangnya apa? Kan harus ada underlying-nya. Kan kalau semua 80T dividen sudah diambil, kemudian aset dan segala macam sudah ada di Danantara, ya harusnya persoalan apa yang ada dengan APBA dengan BUMN-nya ya mereka tangani. Tapi persoalannya KAI ini kan karena ketiban anu aja rezeki yang tak jelas dari Wika lempar handuk putih lalu ke KAI. Oke. Nah, semua beban di KAI nggak akan bisa. KAI sudah yang rute Parahyangan sudah ada 3 atau berapa yang dimatikan juga. Tapi secara operasional nggak sanggup KAI. Dan ingat tahun depan sudah akan ada overhaul dari kereta-kereta itu yang akan sangat mahal. Ditambah lagi per tahun 2024 kerugian WUSH ini kan besarannya 4,2 triliun. Nah sekarang publik Bang Doli menyoroti mantan Presiden Joko Widodo yang disebut harus bertanggung jawab atas kerugian proyek ini. Anda sebagai bagian dari partai pendukung pemerintahan Jokowi saat itu meresponnya gimana dengan pandangan ini? Tepat nggak kira-kira? Ya, saya kira kan ini bukan proyek orang per orang ya. Bukan juga proyek satu presiden, kemudian setelah selesai presidennya semua proyek atau program yang sudah selesai itu kemudian dibebankan. Nah, itu yang saya katakan tadi, ini kan sudah menjadi milik publik ya, milik negara gitu. Nah, sebesar apapun masalahnya ya memang harus diselesaikan. Nah, tentu memang ini menjadi PR, saya katakan tadi di awal kan PR dari pemerintahan baru ini yang harus kita selesaikan. Nah, tetapi memang ini saya kira memang belum ditemukan tuh solusi itu. Ini kan jadi dilema. Kalau tadi diselesaikan melalui dana para BUMN yang ada di Danantara itu. Kalau kayak ya gini itu kondisinya, belum tentu maka menurut Anda siapa yang patut bertanggung jawab, Bang? Karena utangnya ada kemungkinan bisa membesar lagi loh. Ya bertanggung jawab ya negara lah, ya kan. Dan itu yang saya kira harus kemudian dicari penyelesaiannya. Nah, saya kira saya setuju kalau memang ada pertemuan saat ini para menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi. Ya kalau ini menjadi masalah yang dianggap besar di kemudian hari ya berkaitan dengan soal utang dan segala macam itu ya memang harus dibicarakan serius. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi. Sebaliknya kalau kita kemudian bebankan ke APBN, tambah masalah baru lagi. Kita sama-sama tahu nih kemarin beberapa minggu yang lalu aja misalnya dana transfer keuangan ke daerah itu dipotong, itu sudah menimbulkan reaksi
yang luas juga gitu ya, karena pembangunan di daerah itu kan juga menyangkut juga masyarakat di daerah. Nah kalau kemudian tiba-tiba nanti diputuskan APBN ini dialihkan lagi sebagian ke bayar hutang ini, sementara kepala-kepala daerah itu mereka tahu bahwa dananya juga mereka dikurangin, itu juga pasti akan menjadi masalah baru. Nah oleh Nah, karena itu nggak segampang kita cuma punya pilihan antara bayar utang melalui Danantara atau dengan apa namanya APBN. oke. Dua-duanya itu punya implikasi yang tidak sedikit, tidak Eh, kecil. Makanya saya kira harus dicari solusinya. Pak Agus, Anda juga sudah buka-bukaan kalau perkara utang wush ini karena Jokowi atau Presiden Jokowi tidak mendengar saran Anda waktu itu. Sehingga menurut Anda kalau kondisinya seperti sekarang, siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu yang mempunyai ide kan saya sudah sampaikan plus minusnya saya sampaikan terus tidak dipercaya ya sudah nggak apa-apa saya kan rakyat biasa yang mencoba memberikan masukan karena dipanggil. Ya kalau itu ya yang punya ide itu yang harus bertanggung jawab tentu secara negara. Tapi bagaimana pertanggungjawabannya pemindahan dari Jepang ke Cina itu pun kan bermasalah sampai harus mengirim 2 orang minta maaf ke pemerintah sana itu bermasalah. Konteks Anda Sekarang memberikan saran waktu itu ke Pak Jokowi dalam hal apa? ya banyak sudah saya sampaikan sejak 10 tahun yang lalu ya saya katakan ini proyek mahal tidak mungkin di apa namanya dieksekusi. Oh nggak bisa, bisa kok ini harus. Saya malah tanya, lo Mas Agus setuju nggak kalau bangsa yang maju itu harus menguasai teknologi? Saya bilang saya setuju. Nah itu saya pilih kereta cepat. Saya bilang loh ini kan sudah dikerjakan oleh pemerintah Jepang bilateral dengan loan dari JICA dan sebagainya. Oh enggak, apa namanya kita cari yang paling inilah paling oke. Ini B2B tidak G2G. Oh oke, tapi kan akhirnya G2G juga kalau begini. Hmm, Urusannya negara harus menanggung. Ya pokoknya semua detail yang Anda tanyakan itu sudah saya berikan. hmm, Sudah saya sampaikan ke media juga. oke. Sekarang berulang lagi saya males juga sebetulnya. Mhm. Nah, Udah berjalan bukan salah saya. Kan saya oke. sudah nyampaikan kenapa gue dikejar terus kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, karena ada keinginan juga dari pemerintah untuk memperpanjang trayek ini yang sekarang udah ada Jakarta-Bandung, mau Udahlah yang diperpanjang pendek sampai aja ke nggak bisa bayar. Jakarta-Surabaya. Nah, kalau Orang begitu pendek aja dengan nggak kondisi bisa seperti bayar. ini, Nggak usah aneh-aneh. oke, nanti kita Sekarang gini, elaborasi lagi di segmen berikutnya. bangun Tahan dulu, Pak keretanya Agus. di luar Jawa Oke, lebih yang lengkapnya belum kita tahan punya. dulu, kita di jeda dulu sebentar. Kita akan segera kembali. Pak Agus kayaknya udah gregetan nih pas saya tanya kalau kemungkinan proyek Jakarta-Surabaya diteruskan nggak perlu. Apa yang dikhawatirkan Pak Agus? Ya pakai duitnya siapa? Mau Hmm. Cina lagi, ya kan? Nah sekarang kalau mau Cina lagi, ya tentu ngutang lagi. Terus nanti barternya apa kalau nggak bisa bayar? Saya sangat khawatir dengan masalah geopolitik. Kalau dia minta Natuna bikin pangkalan di sana seperti apa? Ini kan pertanyaan saya. Hmm. Kan kita tahu kasus Sri Lanka dengan pelabuhannya. Nah sekarang mau di mana? Mau gimana? Harus diselesaikan nih segera. Terserahlah siapa yang mau bayar dan antara atau pemerintah. Tentu konsekuensinya sangat besar. Tadi Bung Doli sudah sampaikan. Ya Kalau itu harus kemungkinannya pakai bantuan Danantara untuk menyelesaikan itu bisa bakal cepat nggak selesainya nih menurut Anda Pak Agus? ya duit ya harus prosesnya kan underlyingnya harus ada. Kan Danantara sendiri pendiriannya PP Perpresnya dan sebagainya belum ada. Hmm. Sekarang BUMN juga bingung tuh kalau kerja karena Permen 123 menjadi dasar kan sudah pindah dan belum. Dan sekarang kalau mau pakai ini ya tentu harus dibuat underlyingnya. Dan lagi jangan lupa ini keretanya sudah masuk ke fase service dan itu biayanya mahal. Hmm. Oke, Bang Doli, kalau kemudian ada niat dari pemerintah untuk membuat trayek ini lebih panjang sampai ke Surabaya, menurut Anda fair dengan kondisi utang Jakarta Bandung saja ini belum selesai? Ya saya kira satu-satu lah ya. Ini Hmm. kan masalah yang tidak kecil ya. Masalah besar loh ini, utangnya besar sekali. Dan menurut saya ya sebelum ini diselesaikan kita juga tidak usah menambah pekerjaan baru. Tadi kan saya katakan ini pekerjaan rumah ya. Hmm. Jadi pekerjaan rumah yang satu ini kita belum tahu solusinya seperti apa. Jangan kemudian kita mengambil langkah mencari PR baru gitu loh. Ya, jadi selesaikan satu-satu dulu. Ya, memang apa namanya kelihatannya sih indah gitu ya. Apa namanya proyek ini. Semua masyarakat bisa diinformasikan dengan iming-iming, wah nanti kalau sampai Surabaya cuma sekian jam gitu. Cuman konsekuensi membangunnya itu kan kita harus pikirkan. Ini sekarang fiscal space kita kan juga sangat sempit ya, sangat terbatas gitu loh. Ini adanya efisiensi saja
banyak menimbulkan reaksi. Nah, jadi jangan kemudian kita menambah PR baru kalau PR yang lama saja belum kita selesaikan. Seberapa yakin Anda kalau kemudian ide untuk Danantara yang menanggung utangnya Wush ini bisa jadi nih, kalau kejadian bakal berapa lama makan waktunya menurut Anda? Bang Ke Doli. saya nih. Iya, Bang Doli. Wah, saya saya belum sampai kepada kita apakah kemudian kesimpulan penyelesaian masalah itu ditangani oleh tentara atau tidak gitu Hmm. loh ya. Justru pertanyaan Tifal itu yang menjadi salah satu pertimbangan kalau misalnya mau ngambil keputusan itu, nah proses, prosedur dan segala macam itu seperti apa? Tadi Pak Agus mengatakan bahwa underlying-nya aja kita belum selesai gitu kan. Nah, mungkin mulai dari situ dulu gitu. Oke. Nah, Pak Agus, ini kan jadi pertanyaannya adalah saat ada proyek besar, mekanisme dari pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan ini menjadi tanda tanya. So, apa yang harus diperhatikan kalau kemudian pemerintah atau pihak-pihak terkait mau menggarap proyek besar seperti ini, Pak Agus? Ya harus dihitung dengan baik lah. Semua studinya sampai studi antropologinya dilakukan. Karena kalau terjadi persoalan sosial, kita nggak bisa tahu mitigasinya seperti apa. Seperti kasus IKN misalnya. Jadi, dan jangan terburu-buru. Semua mau terburu-buru karena mau cepat di groundbreaking misalnya. Karena mau cepat gunting pita, nggak bisa. Financially kalau kita kaya raya sih nggak apa-apa. Kan kita juga tergantung banyak pada bantuan-bantuan lain. Kemudian bantuan investasi yang juga tidak begitu baik posisinya sampai hari ini. Jadi bukan hal yang mudah. Kalau tadi dilanjutkan sampai Surabaya, itu kanibal dengan jalan tol, dengan bandara, itu gimana? Kan uang sudah ditanam di situ. Coba lihat kalau Lebaran, itu bandara Jogja, Solo, Semarang berkurang 50%. Oke. Bawa mobil. Jadi itu harus dihitung betul gitu. Kalau kemudian ada masalah seperti ini, mekanisme permintaan pertanggungjawaban atas kebijakan yang sudah dibuat itu gimana? Ya Pak saya Agus. serahkan pada DPR sama pemerintah lah. Saya kan sudah sampaikan. Tugas saya menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sudah sampai. Selanjutnya silakan DPR putuskan dengan pemerintah. Oke, kalau begitu karena menyinggung DPR nih, Bang Doli, gimana kemudian mekanismenya nanti di DPR kalau sudah ada masalah seperti ini? Ya, tentu DPR sebagai melaksanakan 3 fungsi tadi itu ya. Satu soal undang-undang ya. Nah, jadi kalau peraturan perundangan. Nah, tadi kalaupun misalnya kemudian memang nanti diperlukan peraturan setingkat undang-undang ya, walaupun sebetulnya mungkin tidak sampai ya. Misalnya tadi kita diputuskan mau ditangani oleh siapa gitu ya, apakah Danantara atau kemudian pemerintah gitu. Itu kan saya kira cukup keputusan peraturan di level pemerintah saja gitu. Nah, yang kedua adalah soal budgeting. Nah, soal budgeting fungsi ini tentu kita akan awasin nanti. Misalnya kalau ditanggung ke APBN. Nah, itu akan harus ada pembicaraan ulang itu saya kira. Kita kan APBN kita kan sudah diputuskan itu ya. Nah, yang sudah diputuskan ini saja itu masih ada perdebatan-perdebatan seperti yang saya katakan contohkan tadi soal TKD itu. Nah, kalau tiba-tiba dimasukkan lagi ini, itu akan, nah saya kira DPR juga akan betul-betul sangat hati-hati dan mempertimbangkan tuh kalau kemudian nanti hutang itu dimasukkan ke APBN lagi. Dan fraksi Golkar Nah, akan siap meminta pertanggungjawaban pihak terkait terutama pemerintah atas masalah utang ini. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua pada akhirnya ya. Tadi saya katakan ini kan barangnya sudah jadi gitu ya, sudah ada, sudah dipergunakan gitu loh, sudah dijalankan, cuman masih menyisakan PR apa utang yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus menjadi tanggung jawab kita. Terlepas dulu siapa yang kemudian punya ide, punya gagasan gitu, dan ini kan kita menjalankan negara ya, institusi, pertanggungjawabannya itu diserahkan kemarin, peralihan dari satu proses produk kepemerintahan ke satu yang berikutnya kan sudah dilaksanakan. Ya tadi saya katakan mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya ini harus kita selesaikan. Oke, singkat saja Pak Agus, ini tanggung jawab kita semua kalau kata Bang Doli. Iyalah. Ya tentu masyarakat berharap yang terbaik dan jangan mengulangi jatah-jatah buat mereka. Ada nggak? Terserah. Makanya saya serahkan pada pemerintah dan DPR untuk diputuskan mau seperti apa. Kalau mau
hal-hal yang lain karena dampaknya ketika nanti tidak terbayar pun harus dipikirkan. Termasuk yang tadi saya sampaikan soal geopolitik. Oke. Pak Agus Pambagio, Bang Ahmad Doli Kurnia, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Sama sore.